Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan, sungguh kita mengucap syukur. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita, roh kita, jiwa kita kepada Kristus untuk kita memasuki ibadah pagi hari ini. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal ke-19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih dalam rangkaian bulan keluarga. Bagaimana dalam segala perkara yang kita hadapi, beban berat pergumulan yang kita alami, kita punya Yesus Kristus yang mengikat setiap anggota keluarga bersama-sama melalui setiap badai dalam rumah tangga. Sungguh ibadah pada pagi hari ini meski dilaksanakan secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam setiap rumah-rumah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mencurahkan berkat-Nya, dan ibadah pagi hari ini sungguh membawa satu berkat dan sukacita bagi kita semua. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang luar biasa baik. Bapa yang selalu memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Bapa yang mengerti setiap segala keperluan kita. Mari kita sembah Dia sebagai rasa syukur kita. Ku bersyukur. Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti
Terima kasih Tuhan. Yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu ya Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Thank you. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Bapa ya Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan kita di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Teruslah teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang mampu membawa kita menang dari masalah, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Hanya Kau sumber kekuatanku Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap, Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Yes, 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 yes. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap musim hidup kita. Dan firman-Nya adalah pelita bagi hidup kita. Teruslah teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka pengharapanmu tidak pernah sia-sia. Menyembahmu seumur hidupku. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah ya Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku, Kau selalu sertaku. Oh Yesus ya Tuhan, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau kemenanganku Tuhan, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu ya Tuhan.
Yesus, Tuhan kau mulia, mulia, kau yang layak disembah. Oh Yesus, kau kemenanganku Tuhan. Oh Yesus, kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu Tuhan, janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, menyembah-Mu Tuhan seumur hidupku, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan kau mulia Tuhan, iya kau yang layak disembah. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu ya Tuhan sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan kau mulia, kau yang layak disembah. Menyembah-Mu Tuhan seumur hidupku, memuji-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-Mu Tuhan, kau jamin kami Tuhan, sampai kami garis akhir bertemu dengan Engkau di surga. Kau mulia, kau yang layak disembah. Oh Jesus, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus, Tuhan kau mulia, kau yang layak disembah. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan kau mulia, kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Bersyukur dan memuji Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap berlaku atas kita sekalian dan seluruh keluarga. Walaupun dalam situasi yang tidak mudah, tetaplah kekuatan oleh karena pengharapan di dalam iman oleh Kristus Yesus Tuhan kita berlaku atas saudara-saudara semua. Adalah kesempatan yang sangat baik buat saya bisa menyapa saudara-saudara di GKMI Kenari pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam kasih dan anugerah-Nya yang ajaib. Dan itulah kekuatan dan pengharapan kita sekalian. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam melewati masa-masa yang tidak mudah bersama dengan seisi rumah kita. Dan kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Dan kita memerlukan kekuatan dari firman Allah yang memberikan terang pengharapan bagi kita sekalian. Dan pagi hari ini, mari kita akan berdoa sebelum bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun situasi dan kondisi yang kami alami bersama di kota ini dan di berbagai belahan dunia, tapi kami tetap percaya bahwa kami ada dalam kuasa kasih karunia Allah. Kami tetap terpelihara dan terlindungi oleh rahmat Bapa yang sungguh ajaib dan mulia. Dan biarlah kiranya kami menemukan kekuatan kami yang bukan berasal dari kerapuhan dan kehancuran bumi ini, tetapi oleh kekuatan Allah yang berlimpah-limpah, yang berlaku bagi orang percaya dan yang menaruh harapannya hanya di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami bagi Roh Kudus bekerja leluasa, membukakan kami dengan wahyu ilahi,
supaya mengerti kebenaran dan apa yang menjadi isi hati Bapa bagi kami semua. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk menguatkan, meneguhkan, dan membuka wawasan kami bagi permenungan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam terang satu tema, tetap teguh dalam setiap keadaan. Pertanyaannya untuk kita sekalian adalah, siapa sih yang bisa tetap teguh walaupun ada banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi? Tentu tidak semua orang memiliki keteguhan dan kekuatan di dalamnya. Tapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan mendapatkan kekuatan baru. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia akan memiliki kekuatan baru, terbang naik tinggi seperti seekor burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari tidak pernah menjadi lelah dan berjalan tidak pernah menjadi lesu. Dan saya percaya bahwa kekuatan, pengharapan oleh karena iman di dalam Tuhan itulah yang akan membuat kita tetap kuat dan teguh. Sekalipun ada banyak tantangan yang Tuhan izinkan berlaku atas kita. Dan firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pagi hari ini, kita akan baca dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Mari kita perhatikan 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Demikian tertulis di sana. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebuah pernyataan Rasul Paulus yang menarik. Bahwa bagaimana mungkin orang bisa memiliki kekuatan dan keteguhan hati yang demikian kokoh dan gak patah hanya oleh karena tantangan yang dihadapinya. Hanya oleh karena persoalan yang diizinkan Tuhan berlaku atasnya. Persoalannya adalah kekuatan yang berasal dari mana? Keteguhan yang terbangun seperti apa? Sehingga walaupun angin menerpa kita, sehingga walaupun beban berat berlaku atas kita, bahkan rasanya seringkali kita menjadi lemah dan gak berdaya, tetap saja kita tidak pernah hancur oleh keputusasaan. Sebaliknya, kita tetap memiliki kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan semesta alam raya ini, ada satu catatan yang bagus dan menarik di dalam kitab Kejadian. Setelah Tuhan menciptakan semesta alam raya, lalu Alkitab mencatat, maka Tuhan melihat segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Kalimat sungguh amat baik sesungguhnya menunjukkan satu keadaan yang penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, kondisi yang sangat harmoni, kondisi yang sangat seimbang dan smooth adanya. Di samping indah tetapi juga teratur, di samping teratur juga aman, di samping aman juga nyaman bagi semua. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan situasi dan kondisi yang semacam ini. Walaupun realitasnya adalah tidak mungkin itu terjadi rasanya. Karena bumi kita ini sudah terlanjur kacau, hancur, berantakan, luar biasa. Sehingga rasanya kita seringkali putus asa kalau merindukan sebuah pengharapan bahwa situasi dan kondisi yang sungguh amat baik itu bisa kita rasakan bersama diri kita dan orang-orang di sekitar kita dan seisi rumah kita. Ini menjadi semacam kerinduan dan harapan bagi setiap orang untuk mengalami bahwa hidupnya sungguh amat baik. Tetapi kapan itu bisa terjadi? Mari kita perhatikan apa yang justru firman Tuhan mau teguhkan kepada saudara dan saya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Pertanyaannya untuk kita adalah, bagaimana Allah mengokohkan bangunan semesta alam raya untuk tetap kuat dan kokoh dan terawat, tetap sungguh amat baik adanya. Ternyata saudara,
yang menarik adalah untuk mengokohkan dan merawat kehidupan supaya tetap berada dalam keadaan yang sungguh amat baik. Ternyata Tuhan Allah membangun sebuah keluarga. Mungkin lucu buat kita. Kita berpikir ketika situasi dan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, kita berharap pemerintah memiliki banyak resep, banyak langkah, banyak solusi, dan tenaga-tenaga kesehatan atau laboratorium-laboratorium di seluruh penjuru dunia ini menemukan treatment-treatment dan vaksin yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan persoalan pandemi yang kita alami bersama. Apakah sesuatu yang salah? Enggak salah. Tapi yang menarik untuk kita perhatikan, di tengah keputusasaan dunia ini, mari kita melihat cara Allah untuk mengelola kehidupan yang diciptakan oleh Dia supaya tetap dalam keadaan yang kokoh dan sungguh amat baik. Yang sebagaimana kita rindukan bersama atas keluarga kita dan atas seluruh bumi yang kita cintai. Dan pertama yang justru Allah lakukan untuk mengokohkannya adalah mengikat sebuah pernikahan, membangun sebuah keluarga. Dan dari keluarga itu Tuhan memberkati, memberi kuasa. Dan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan itu, Tuhan rindu keluarga ini merawat dan memelihara taman kehidupan untuk tetap kokoh dan sungguh amat baik. Bisa saudara bayangkan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 sangat jelas. Kejadian pasal 1 pun sudah dimulai. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi kuasa atas mereka untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk menaklukkan, menghancurkan, dan mengeksploitasinya. Tetapi terlebih adalah merawat dan memelihara. Dan itu diteguhkan dalam Kejadian pasal 2. Ketika Adam sang manusia itu ditempatkan oleh Tuhan di tengah taman itu. Lalu kemudian Tuhan memberikannya seorang penolong yang sepadan untuk dia. Untuk apa? Supaya pernikahan yang membangun sebuah keluarga beranak cucu itu diberkati, dan oleh karenanya seluruh semesta alam raya yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik itu tetap kokoh dan terpelihara sungguh amat baik adanya. Tentu saudara ingat ketika seluruh bumi hancur oleh air bah, oleh karena kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Kita mungkin akan berpikir, lalu bagaimana Tuhan memulihkan seluruh ciptaan yang sudah terlanjur hancur? Sebab kitab Kejadian berkata bahwa ketika Tuhan melihat seluruh kecenderungan manusia adalah berbuat jahat, maka hati Allah itu tergores dan terluka. Ia sangat kecewa. Dan ia sangat murka atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Lalu sebagai sebuah konsekuensi, lalu kemudian semuanya hancur oleh air bah. Tapi pertanyaannya, lalu apakah Allah yang sudah menciptakan seluruh semesta ini sungguh amat baik adanya, lalu membiarkan apa yang telah diperbuat oleh kuasa tangannya itu hancur? Dan saya rasa Allah yang kita kenal bukanlah Tuhan Allah yang semacam itu. Tuhan Allah yang saudara dan saya kenal dan percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah Tuhan Allah semesta alam yang tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya, yang tetap merindukan segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Saudara dan saya perlu memegang kebenaran ini, bahwa apapun yang terjadi atas bumi ini, tidak ada satu maksud dan kehendak Allah sedikit pun di dalam hatinya untuk membinasakan segala sesuatu. Yang ia rindukan dalam rancangan pikiran dan karyanya adalah apa yang sudah rusak ini rindu diperbaiki sedemikian rupa menjadi kembali sungguh amat baik. Dan pertanyaannya, setelah air bah lalu kemudian melanda seluruh semesta, apa yang dilakukan oleh Allah? Kembali. Saudara dan saya harus pahami dengan sungguh. Ia bukan menghadirkan seorang Superman. Ia bukan menghadirkan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan justru memilih seorang pribadi bersama dengan keluarganya. Untuk kembali melanjutkan maksud dan kehendaknya bagi seluruh ciptaan yang sungguh amat baik. Ia telah kerjakan sejak semula. Maka dalam situasi dan kondisi yang semacam ini, saya percaya benang merah kebenaran ini tetap berlaku. Apa yang kita bisa lakukan dalam situasi dan kondisi semacam ini? Selain memandang kepada Tuhan,
dan menyadari dengan sungguh bahwa Allah tetap mau mengokohkan kehidupan yang Ia buat. Bahwa Tuhan Allah tetap rindu merawat kehidupan menjadi sungguh amat baik dengan membangun sebuah keluarga. Mungkin agak lucu, saudara. Pandemi ini seolah-olah kembali meneguhkan kepada kita bahwa semua orang pulang kembali ke rumah, masuk kembali ke dalam keluarganya. Selama ini manusia di seluruh bumi ini sibuk untuk bekerja dan berkarya di luar. Dan bahkan keluarga seolah-olah menjadi kelompok masyarakat yang gak terlalu penting. Komunitas yang terlupakan. Tetapi pergaulan di luar sana, pekerjaan di luar sana menjadi lebih istimewa daripada orang-orang yang ada di rumah kita. Keluarga seolah-olah menjadi satu kelompok yang gak penting dan gak istimewa dan terlupakan. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar bagi keluarga. Tetapi dengan pandemi ini, semua orang dikembalikan Tuhan ke dalam keluarga. Saya tidak mengabsahkan atau mensyukuri pandemi ini. Tetapi secara rohani saya bisa melihat sebuah pengharapan yang melampaui kehancuran yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan Allah tetap bekerja bahkan di jalan yang tidak terlihat oleh kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang tentu menyadari bahwa apa maksud Tuhan? Mengembalikan kita semua masuk ke dalam rumah. Karena memang rumah adalah tempat yang sangat penting. Keluarga adalah tempat yang sangat istimewa. Dari sana Allah menghendaki kehidupan dikokohkan. Di sana Tuhan menghendaki karya pembangunan perawatan kehidupan sungguh amat baik terjadi. Maka jangan pernah abaikan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan berlaku ini untuk mengambil langkah yang tepat bagi kita ketika Tuhan mengizinkan dan memaksa kita semua untuk masuk kembali ke dalam keluarga. Karena Tuhan mau bekerja mulai dari keluarga kita, mulai bekerja dari kehidupanmu di tengah-tengah rumahmu. Dan saya percaya jika engkau menangkap maksud dan kehendak Bapa atas situasi ini untukmu dan seisi rumahmu, sesuatu yang baik, ajaib dan mulia akan berlaku atas engkau. Nah, jika Tuhan memang mau mengokohkan kehidupan, mau merawat dan memelihara kehidupan ini sungguh amat baik, maka sederhana saja apa yang dikerjakan iblis toh. Apa itu? Kalau mau menghancurkan dan meremukkan kehidupan, hancurkanlah keluarga. Dan apa yang terjadi atas kehidupan kita hari ini? Kehancuran dunia ini sesungguhnya representasi dari dunia kecil yang sedang rusak. Kehancuran masyarakat yang luas yang sedang terjadi sesungguhnya perwujudan dari kehancuran komunitas sosial yang kecil. Tempat di mana seorang anak manusia dilahirkan, tempat di mana seorang anak manusia bertumbuh, tempat di mana seorang anak manusia menemukan nilai-nilai hidup, tempat di mana manusia menemukan cinta kasih sejati, yaitu keluarga. Maka kalau mau menghancurkan kehidupan, sudah hancurkan saja keluarga. Remukkan saja keluarga. Dan bukankah itu yang dilakukan oleh iblis si ular tua itu? Menghancurkan relasi Adam dan Hawa. Bukankah itu yang dilakukan oleh iblis? Menghancurkan relasi Kain dan Habil. Bukankah itu yang dikerjakan oleh iblis? Menghancurkan relasi Yakub dan Esau. Dan keluarga demi keluarga dihancurkan sedemikian rupa. Dengan satu tujuan. Tatanan Allah atas semesta yang sungguh amat baik itu mau ditiadakan dan diremukkan. Dan saya menteguhkan saudara. Katakan kepada si jahat. Never. Tidak akan pernah terjadi. Dengan cara apa? Bukan hanya bersemangat. Tetapi kembali ke dalam keluarga. Membangunnya dengan fondasi yang benar. Karena iblis sedang bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga demi kehancuran dunia yang lebih luas lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga bersama dengan dunia ini memang sedang berada dalam bencana yang dahsyat. Saya mau katakan bahwa pandemi ini bukan gak berbahaya. Dan memang menakutkan sekali bagi kita. Tetapi ada hal yang lebih menakutkan.
yang bukan hanya bisa membinasakan fisik kita, tetapi akan bisa membinasakan generasi dan bumi kita ini secara masif dari semua sisi, yaitu menghancurkan keluarga. Dan kalau keluarga sedang berada dalam ancaman yang nyata dari kuasa iblis, karena maksud Tuhan tidak diinginkan untuk digenapi, ini kita semua ada dalam ambang bencana yang dahsyat. Kapan keluarga dan dunia ini akan berada dalam ancaman bencana? Yang pertama adalah ketika Tuhan Allah tidak lagi menjadi kepala dan kehendaknya tidak lagi istimewa di tengah keluarga. Stimulasi iblis sederhana. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah. Posisi Allah, Tuhan, Allah semesta alam raya itu, yang berkuasa atas bumi dan surga karena Dia yang menciptakannya, hendak digeser dari keluarga. Keluarga ada dalam ambang kehancuran dan dunia ada di ambang bencana yang dahsyat. Manakala posisi Tuhan Allah yang seharusnya menjadi kepala atas keluarga kita digeser. Kehendak dan perkataannya tidak lagi istimewa. Perhatikan apa yang dilakukan oleh si jahat. Ketika dia berkata kepada Hawa, tidaklah, sesungguhnya engkau tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata, jika engkau memakannya dan pada waktu engkau memakannya, maka engkau akan mati. Dan iblis mencoba menganulir perkataan Allah, kebenaran Allah, firman Allah itu, supaya tidak mendapatkan tempat istimewa di tengah keluarga. Hati-hati, mari selidiki rumah kita masing-masing. Apakah Tuhan Allah tetap menjadi kepala dan firman perkataannya tetap menjadi istimewa di tengah-tengah keluargamu? Jika tidak, hati-hati. Yang kedua, keluarga berada di ambang bencana bersama dengan dunia. Ketika suami tidak lagi menjadi laki-laki yang adalah payung pelindung. Laki-laki itu gembala. Dia harus memproteksi sebagai pelindung. Dia harus kemudian memastikan bahwa yang dipayungi atau digembalakan itu tetap sehat dan makan kenyang, terpelihara hidupnya. Tuhan menciptakan Adam menjadi payung pelindung atas Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Sehingga Adam berkata, ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia ada dalam perlindungan, ia ada dalam lingkup pelukan supaya aman dan nyaman adanya. Tapi hati-hati, kalau seisi rumahmu sudah tidak merasa aman dan nyaman karena tidak menemukan payung rohani, payung pelindung yang namanya suami atau laki-laki. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sebuah kejahatan telah dilakukan oleh Adam. Apa itu? Menjadikan istrinya tumbal dari kesalahan bersama. Ia berkata, perempuan yang engkau berikan kepadaku itulah yang memberikannya kepadaku. Sehingga kalau engkau mau menghukum, dialah yang paling layak engkau hukum. Itukah pelindung? Itukah gembala? Itukah laki-laki yang bertanggung jawab supaya seisi rumahnya harus dalam keadaan sungguh amat baik? Kalau engkau para suami tidak lagi menjadikan istri dan anak-anakmu aman dan nyaman, perhatikan dengan sungguh. Itu tandanya keluarga dan dunia ini sedang berada dalam bencana. Yang ketiga, ketika istri tidak lagi menjadi perempuan penolong yang menopang. Bukan tanpa tujuan Tuhan menciptakan seorang perempuan hadir di tengah-tengah keluarga. Bahkan saya meyakini
Kalau nggak ada perempuan dalam keluarga, kacau sudah. Karena nggak ada yang menata, nggak ada yang bisa membuat teratur sedemikian rupa. Pasti laki-laki, suami-suami, dan anak-anak akan menjadi kacau tanpa hadirnya seorang perempuan, istri, atau ibu di tengah-tengah keluarga. Betapa pentingnya dia. Tetapi kalau seorang perempuan, istri tidak lagi menjadi penjaga dan penopang di tengah-tengah keluarga yang memastikan bahwa seisi rumahnya ada dalam keadaan baik, tetap lurus dan tulus ada dalam iman, ini berbahaya. Apalagi kalau kemudian ia hanya mencari keinginannya sendiri, sama seperti Hawa yang menginginkan buah yang terlihat menarik itu, hanya mau memiliki otoritas menjadi sama seperti Allah. Kalau engkau adalah seorang perempuan dan seorang istri dan seorang ibu, bertanyalah dengan dirimu, apakah seluruh keluargamu terjaga dengan baik karena engkau menempatkan diri secara benar menjadi penolong, penopang yang merawat sedemikian rupa tetap ada dalam keamanan dan maksud Allah. Yang keempat, keluarga berada di ambang bencana, manakala saudara tidak lagi menjadi penjaga bagi saudaranya. Saudara tahu Kain yang membunuh Habil adiknya. Ketika Tuhan menghampirinya, teriakan Kain sangat jelas. Akukah penjaga adikku? Dan Tuhan boleh berkata, iya. Sebuah kewajiban bagi Kain untuk menjaga adiknya. Sebagai kewajiban bagi kita untuk menjaga saudara-saudara kita. Tuhan sendiri berkata, kalau orang tidak tahu mengasihi saudaranya, dia bohong kalau kemudian mengasihi aku. Kalau dia nggak merawat seisi rumahnya, maka dia bohong kalau kemudian dia taat dan beriman kepadaku. Saudara nggak mungkin lepas dari tanggung jawab ilahi untuk menjaga kehidupan lebih kokoh, untuk merawat kehidupan sungguh amat baik ini. Kalau engkau tidak memerankan dirimu menjadi saudara bagi yang lain. Mari kita lihat. Apakah engkau telah menjadi saudara yang baik bagi seisi rumahmu? Bagi orang-orang yang sekandung dengan engkau? Bagi orang-orang yang bahkan dimasukkan Tuhan di tengah-tengah keluarga? Kalau engkau tidak mau dan enggan untuk menjadi penjaga bagi mereka, dan engkau merasa tidak perlu ikut bertanggung jawab atas kehidupan mereka, berhati-hatilah. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan tidak berhenti bekerja sampai hari ini. Ia mengajak keluarga-keluarga untuk kembali mengokohkan kehidupan supaya tetap teguh dalam keadaan sungguh amat baik. Baik engkau sebagai suami, Tuhan mau bekerja denganmu. Baik engkau sebagai perempuan dan istri, Tuhan pun mau mengajak engkau membangun keluarga miliknya. Baik engkau sebagai anak, Tuhan menghendaki kebaikan dan kemurahan Allah berlaku atasmu untuk menjaga saudara-saudara. So, pertanyaannya sekarang, mungkinkah dalam situasi dan kondisi sekarang ini yang gak mudah bagi kita menemukan kekuatan di tengah-tengah tantangan dan kerapuhan kita? Kita harus jujur bahwa tantangan yang kita hadapi bersama tidak kecil. Beban yang Tuhan izinkan untuk kita pikul tidak ringan. Sementara kita juga harus menyadari bahwa kita ini memiliki banyak keterbatasan dan kerapuhan. Lalu apakah mungkin kita menemukan kekuatan kita di tengah-tengah tantangan dan kerapuhan kita? Justru inilah yang firman Tuhan mau teguhkan kepada kita. Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Memang orang-orang Korintus secara karunia-karunia mereka punya. Enggak kekurangan satu karunia pun. Dan orang-orang Korintus kaya dalam segala sesuatu. Tetapi yang menarik hati saya adalah justru Rasul Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang di Korintus, ia berhadapan sebagai posisinya, sebagai pihak yang tertindas, tertekan, dan diremehkan. Dalam pelayanannya Rasul Paulus sendiri mengalami banyak tantangan dan gak mungkin diingkari. Dan Rasul Paulus justru mengajak kita untuk tidak mengingkari.
Ini kesalahan dasar dari kita. Kita berpikir kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita menjadi orang yang rohani dalam ukurannya, lalu kita mencoba untuk tidak berani mengakui bahwa ada beban, ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi, dan bahkan kita sulit untuk menyadari ada kelemahan dan keterbatasan kita. Iman itu tidak membawa kita untuk menyangkali semuanya itu. Iman itu justru membawa kita untuk menyadari betapa besarnya tantangan yang harus kita hadapi, betapa berat beban yang kita harus tanggung, betapa lemah dan terbatasnya kita dan rapuhnya kita. Supaya nyata bahwa engkau dan saya memerlukan Allah dalam hidup. Kita membutuhkan uluran tangannya dan pertolongannya. Kalau kita nggak menyadari, kita nanti akan mengecilkan kasih karunia Allah yang berlaku atas kita. Dengan menyadari kerapuhan kita, dengan menyadari tantangan yang gak mudah kita hadapi, justru di sana kita akan melihat betapa besarnya berkat pertolongan kita bagi orang percaya. Nah, maka dia menulis kepada orang-orang di Korintus menarik. Kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita ini tanah liat, bejana, rapuh, murah. Tapi nggak penting. Karena yang penting bukan pada kerapuhan dan murahnya kita sebagai bejana yang terbuat dari tanah liat. Bukan marmer yang kuat dan mahal. Dan Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa it's okay. Kita ini hanya bejana tanah liat yang lemah, yang rapuh, yang mudah pecah. Tapi yang menarik adalah ada harta yang tersimpan di dalamnya. Ini sepertinya adalah sebuah kebiasaan orang-orang pada masa itu, terutama orang-orang kaya, supaya tidak dirampok karena tidak terlalu mencolok, lalu menyimpan harta bendanya yang berharga itu di tempat-tempat yang justru terlihat biasa-biasa saja. Sehingga kalau ada rampok, sehingga kalau ada pencuri, nggak menyangka bahwa ternyata ada harta di situ. Dan mungkin dunia akan melihat, siapa sih lo? Cuma segitu aja sebenarnya kamu. Nggak penting juga. Karena apa? Nggak usah dunia katakan bahwa kita ini lemah dan terbatas. Kita harus menyadari itu. Tapi persoalannya untuk menjalani hidup ini bukan tentang kita. Tetapi harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat itu. Iman kita kepada Tuhan membawa kita kepada satu kesadaran dan keyakinan yang kokoh. Kita ini bejana tanah liat, tapi di dalamnya tersimpan harta kekayaan yang istimewa. Supaya apa? Firman Tuhan berkata, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau saudara dan saya hari ini mau mencari kekuatan yang melimpah-limpah, please sadari dengan sungguh, firman Tuhan menggarisbawahi bukan dari diri kami yang hanya bejana tanah liat, yang rapuh, yang mudah pecah dan murah, tetapi berasal dari Allah. Apa artinya? Artinya kalau kita mau tetap teguh di tengah berbagai kondisi yang sedang terjadi, engkau harus menemukan kekuatan itu, dan kekuatan itu berasal dari Allah, tidak dari yang lain. Efeknya apa sih? Dampaknya apa sih? Kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ayat 8 berkata meneguhkan contoh yang ironi, paradoks, namun nyata. Dalam segala hal kami ditindas, namun gak terjepit. Penindasan mungkin terjadi. Tetapi persoalannya adalah bukan soal engkau ditindas atau tidak, tapi apakah engkau terjepit atau tidak. Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah bisa jadi tidak menyingkirkan penindasan. Dan Tuhan izinkan penindasan itu terjadi. Tetapi di tengah penindasan sekalipun, engkau tidak merasa terjepit. How great God. Luar biasa. Karya harta yang berlimpah-limpah kekuatan Allah itu. Kami habis akal, namun gak putus asa. Kadang kita merasa mentok,
nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, sama seperti apa yang kita alami di negeri kita hari ini. Yang sudah mencapai kematian harian itu tertinggi di dunia. Dan mungkin para pemimpin kita dan kita masyarakat mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Habis akal nih kita. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, emang dia adalah bejana tanah liat. Tetapi kekuatan Allah yang berlimpah-limpah menjadikannya tidak binasa oleh karena keputusasaan. Artinya kita tetap memiliki pengharapan. Engkau tetap melihat terang di tengah kegelapan ini. Karena apa? Karena ada kekuatan Allah yang bekerja dalam hidupmu. Katakan amin. Ayat 9 kembali meneguhkan. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Persoalan seringkali yang kita hadapi adalah bukan rasa sakit yang kita derita. Bukan beban berat yang harus kita pikul. Tetapi bahwa engkau tidak sendiri mengalaminya. Dan engkau tidak sendiri menjalaninya. Karena engkau punya rekan seperjalanan yang mengerti, yang peduli, yang ikut memikul bebanmu. Maka benar, kalau firman Tuhan di Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain apa? Selain ditinggalkan. Tidak ada yang lebih membuat kering hidup kita selain apa? Gak ada orang peduli dengan hidup kita. Tidak ada yang merasa menjadikan kita itu merasa tidak berharga selain bahwa orang-orang lalu kemudian pergi dan tidak menjadikan kita sahabatnya. Penolakan itu menyakitkan. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apalagi di dalam Yesus, dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Sehingga ketika engkau ada dalam aniaya yang berat, kesulitan yang enggak mudah, engkau enggak sendiri. Bahkan Rasul Paulus berkata, kami dihempaskan namun tidak binasa. Pertanyaannya untuk kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kok bisa ya? Rasanya hidup saya ini dihempaskan kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kok tetap berdiri teguh? Kok enggak binasa? Kok enggak hancur? Kekuatan dari mana? Secara pribadi, secara komunitas, dan keluarga harus menemukannya. Kekuatan dari mana? Kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Maka lewat Nabi Yesaya Tuhan berkata, carilah Tuhan. Dan kita bersama-sama, mari dalam situasi dan kondisi yang seperti ini kesempatan yang Tuhan buka. Bukan hanya untuk mengeluh terhadap apa yang sedang terjadi. Karena keluhan kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Atau kita akan bersungut-sungut dengan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan sungut-sungut kita semakin memberatkan kita dan tidak memberikan terang dan keringanan apapun. Maka baiklah setiap keluarga justru mencari Tuhan. Inilah kesempatan yang baik, masuk kembali ke dalam keluargamu, masuk kembali ke dalam rumahmu. Supaya apa? Kita bersama-sama mencari wajah Allah. Karena kekuatan Allah yang berlimpah-limpahlah yang menjadikan kita tetap bertahan dan memiliki alasan untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan di tengah tantangan yang gak mudah yang kita hadapi. Maka benar kata Rasul Paulus kepada Timotius, anaknya yang muda. Biasa orang muda, emosinya belum stabil, pengalamannya belum banyak. Kalau diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang gak mudah, pastilah mudah patah, menyerah. Kalau toh tidak diungkapkan, bisa juga fisiknya yang kalah. Seperti itukah kita? Kita nggak pernah bilang bahwa kita takut, tetapi tahu-tahu tubuh kita rasanya nggak nyaman. Karena memang tidak ada orang yang sungguh-sungguh kuat. Saya pun sama. Justru karena itulah kita memerlukan Tuhan dan kekuatan yang berasal dari Allah. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat yang kecil kepada Timotius, anaknya yang sah dalam Tuhan. Dan nasihat kecil itu sederhana. Kalau saudara perhatikan di dalam petuahnya, Rasul Paulus berkata begini, hai anakku, jadilah kuat. Be stronger. Pertanyaannya kan kalau ada perkataan begitu lalu kita bertanya, bagaimana saya bisa kuat? Tantangan ini terlalu berat. Masalah ini terlalu dahsyat buatku.
Ini menakutkan situasi yang terjadi di sekitarku. Bagaimana aku bisa kuat? Mungkin itu yang ada dalam benak Timotius yang muda itu dalam menghadapi tantangan. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti hanya sekedar menganjurkan supaya ia tetap kuat. Tetapi apa yang bisa menjadikannya tetap kuat? Oleh apa? Dan Rasul Paulus berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, kekuatanmu, kekuatanku, kekuatan kita ternyata bukan terletak kepada kemampuan kita, tetapi besarnya rahmat, anugerah, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kalau saudara bertanya, apakah aku bisa memiliki kekuatan? Yes. Apakah aku punya alasan untuk tetap kuat dalam situasi apapun juga? Yes. Kenapa? Karena anugerah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita berlaku atasmu. So, kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah. Kepada orang-orang di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Saat itu ia sedang dalam penjara. Kita tahu dalam penjara bukanlah situasi yang mudah. Dia diambang kematian dan hukuman. Dia diambang penindasan. Gelap dan sulit sekali. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin dia bisa menuliskan sesuatu dalam situasi dan kondisi yang gak mudah bagi dirinya. Dan dia berkata, aku memuji Tuhan. Puji-pujian kepada Allah masih naik tinggi karena rasa syukurnya. Ini gak mungkin kalau tidak ada kekuatan yang luar biasa yang bekerja di dalam dirinya. Karena wajar kalau kemudian orang dalam situasi dan kondisi yang gak mudah lalu mengeluh, lalu kemudian penuh dengan tangisan. Ini penuh puji-pujian kepada Allah. Pertanyaannya, dan rahasia ini harus kita singkapkan supaya kita pun mendapatkannya sama seperti Rasul Paulus mendapatkannya. Ternyata kalau kita perhatikan dalam Efesus 1 ayat 3. Menarik saudara. Dia bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Puji-pujian kepada Allah yang lahir dari rasa syukur karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang bekerja di dalam dirinya. Ternyata adalah sebuah karunia, yaitu spiritual blessing, berkat rohani di dalam Kristus yang tersimpan di surga. Nah mungkin kita akan berkata begini, yang kita harapkan kan berkat jasmani Pak, bukan hanya rohani. Ini bukan dibedakan seperti itu. Spiritual blessing itu bukan berarti mencoba mempertentangkan antara yang rohani dan jasmani. Tetapi mau berbicara tentang kualitas dari berkat itu sendiri. Termasuk ketika firman Tuhan berkata bahwa tersimpan di surga. Ini berarti bukan hanya utopis atau kelak akan kita terima. Sama sekali enggak. Kalau kepada orang-orang jemaatnya Petrus sendiri berkata bahwa ketika engkau menantikan berkat di surga yang gak dapat binasa layu dan gak dapat cemar itu. Selama engkau menantikannya, engkau dipelihara oleh kuasa tangan Allah. Nah kuasa tangan Allah inilah yang adalah kasih karunia, yang adalah anugerah itu di dalam Kristus, yang membuat kita kuat, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai spiritual blessing. Nah spiritual blessing ini berlaku atas saudara orang-orang yang percaya dan hidup di dalam Kristus, kata firman Tuhan. Rasul Paulus sendiri meneguhkan di dalam Kristus hen Kristo. Dan siapapun yang mengambil keputusan untuk hidup dalam Kristus adalah orang-orang yang menerima anugerah spiritual blessing itu bagi kita. Dan Rasul Paulus menegaskan sangat bagus. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian berikutnya di Efesus 1 ayat 18 dan 19. Dia berkata gini. Aku berdoa kepada Allah supaya ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa kita harus mengenal Kristus dengan benar? Sebab di dalam dia engkau akan mengerti kekayaan bagian bagi orang-orang yang dipilihnya. Ada kekayaan bagian bagimu. Itu yang pertama.
Dan yang kedua adalah roh hikmah dan wahyu itu untuk mengenal Kristus dengan benar. Di dalam dia engkau menjadi mengerti dan mengalami kuasa, kekuatan, kuasa apa yang bekerja bagi orang percaya. Jadi ada kekayaan bagian, dan di sisi yang lain ada kekuatan kuasa yang bekerja. Inilah spiritual blessing yang bekerja sebagai sebuah anugerah ketika engkau dipilih. Sebagai sebuah anugerah ketika engkau ditebus dan diselamatkan dan diampuni. Sebagai sebuah anugerah ketika engkau menerima meterai Roh Kudus. Sebagai janji Allah yang pasti tergenapi atas hidupnya. Sebagai jaminan bahwa engkau menerima janji itu. Jadi kita memiliki alasan yang kuat dalam hidup ini, saudara. Bukan karena kekuatan kita, karena kita hanya berjalan tanah liat. Tetapi ada spiritual blessing yang bertumpu kepada anugerah Bapa di dalam Kristus yang menjadikan engkau menemukan kekayaan bagian yang engkau harus terima. Dan kekuatan kuasa yang akan tetap bekerja dalam hidupmu. Kalau keluarga demi keluarga menghayati kekuatan kasih karunia Allah di dalam hidupnya, saya percaya di tengah situasi dan kondisi apapun, engkau tetap melaju. Karena kita tetap punya alasan. Kekuatan apa yang akan menjadikanku tetap bertahan dalam situasi ini? Anugerah Allah dalam Kristus, anakku. Lalu, bagaimana kita membangun keluarga kita? Keluarga itu kan seperti rumah. Yang kekokohan dan kekuatannya, keindahannya perlu kita bangun. Rumah perlu kokoh, iya. Tetapi rumah perlu juga nyaman dan indah untuk dilihat. Sebagai manusia yang punya budidaya, punya kerinduan dan harapan, pasti kalau kita membangun rumah, nggak hanya membangun asal-asalan seperti binatang membuat sarangnya. Kita menginginkan rumah kita itu kuat. Sehingga kalau ada angin, nggak mudah roboh. Kalau ada banjir, nggak mudah hanyut. Kalau ada gempa, nggak mudah hancur. Tetapi kita juga ingin bahwa kita nyaman. Atapnya sedemikian rupa supaya kita nggak kepanasan dan nggak kehujanan. Dindingnya sedemikian rupa supaya kalau ada angin nggak menerobos lalu membuat kita kedinginan. Demikian juga kalau orang datang pun melihatnya ada keindahan karena kenyamanan dan keindahan ornamen-ornamennya. Saya meyakini keluarga yang dibangun oleh Allah pun punya gambaran yang seperti ini. Ia memberkati, memenuhinya dengan cinta dan kuasa. Lalu kemudian memelihara dan merawatnya sedemikian rupa keluarga ini. Dan memberikan utusan untuk merawat dan memelihara keluarga ini. Bukan tanpa modal dan tanpa hal yang Tuhan buat atas keluarga ini. Maka strong from home. Kita itu kuat memang mulai dari rumah. Values bikin at home. Nilai juga mulai dari rumah. Kebahagiaan kita sangat ditentukan apa yang terjadi di rumah kita. Maka jangan pernah mengabaikannya. Kita tahu sama seperti Allah mau mengokohkan dan tetap merawat kehidupan sungguh amat baik. Dia membangun keluarga. Maka mari kita bangun keluarga kita. Ini pengharapan kita akan dunia yang lebih baik. Dan kebahagiaan bagi seisi rumah kita dan juga umat manusia. Bagaimana Pak? Rumah itu haruslah menjadi rumah yang fondasinya adalah Kristus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, sebagai tukang bangunan yang cakap aku sudah meletakkannya. Terserah kamu mau bangun dengan apa. Tapi fondasi itu jangan pernah digeser dan diganti dengan apapun juga. Kalau Rasul Petrus pun mengatakan Yesus itu batu penjuru. Foundation. Lajer. Yang gak boleh dikutak-kutik. Mari orang tua. Kalau kita mau membuat rumah kita kokoh. Fondasinya harus Kristus. Bicarakan dia. Ajarkan dia. Kenalkan dia. Jumpai dia. Beri tempat yang paling istimewa di tengah rumah. Bukankah itu yang kitab Wahyu katakan? Aku berdiri di muka pintu dan mengetuknya. Kalau ada yang membukakannya aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dari keluarga dirindukan muncul kebenaran. Kapan? Saat Kristus menjadi raja, kepala, dan fondasi atas rumahmu. Yang kedua bukan hanya fondasinya. Engkau harus bangun tiangnya.
Bagaimana tiang itu kokoh untuk menopang semuanya? Bangunlah rumahmu itu bertiang firman Allah. Firman Allah mutlak gak bisa tidak. Kalau saudara perhatikan ketika murid Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil 22. Mereka disuruh masuk keluarga untuk mengajar firman Allah di sana. Kalau orang itu menerima firman Allah, keluarga itu berkatilah dan hadirkanlah berkat Tuhan atas mereka. Dan tiang-tiang pancang bangunan dari rumah kita yang dibangun oleh kekokohnya firman Tuhan menjadi kuat iman kita karena firman yang terus menggelora di dalam keluarga kita. Rumahmu akan kuat. Maka kalau saudara perhatikan, ini tradisi Yahudi yang patut kita teladani. Kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan, itu yang harus dipasang di tiang rumahmu. Di pintu rumahmu, ajarkan berulang-ulang. Engkau tidur, engkau bangun, engkau berdiri, engkau berjalan, engkau pergi kemana. Ajarkan, taruh di jidatmu, taruh di lenganmu. Apa itu? Firman, kebenaran Allah yang harus menggema di isi rumah kita. Kalau fondasinya Kristus, tiangnya firman. Atapnya apa? Bangun, atapnya adalah pengharapan. Pengharapan itu engkau menjadi aman. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa. Kalau di rumah orang gak penuh pengharapan, bagaimana dia berani keluar? Taburkan pengharapan itu yang bertumpu kepada kasih karunia Allah di dalam Yesus. Yang mengatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan itu. Terus engkau gemakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, keluarga kita, nggak takut berharap, nggak takut bermimpi tentang masa depan. Karena pengamsal mengatakan di dalam Tuhan dan orang yang ada dalam Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan lenyap. Dan kalau seisi rumah kita, isinya adalah orang-orang yang berteduh di atap pengharapan itu, kita akan menjadi orang-orang yang optimis dan kokoh menjalani hidup, apapun yang terjadi. Perlu dihias rumahnya? Pasti. Dengan apa? Dengan cinta kasih. Saatnya juga keluarga-keluarga enggak kering. Kekeringan yang terjadi atas suami, kekeringan yang terjadi atas istri, kekeringan yang terjadi atas anak-anak adalah kenihilan cinta kasih yang besar, yang murni, yang tulus ditabur di sana. Ini kesempatan yang sangat baik. Ini waktu yang sangat tepat. Kalau engkau mau membangun kehidupan yang sangat kokoh di tengah-tengah keluarga, taburkan sedemikian rupa cinta kasih surga, cinta kasih tulus, cinta kasih murni dan sejati di tengah-tengah rumahmu, atas istrimu, atas suamimu, atas anak-anakmu, atas orang tuamu. Dan engkau akan melihat keindahan rumah. Kenapa? Karena cinta membuat dunia ini menjadi indah. Dan saya percaya sebuah pernyataan, di mana ada cinta yang besar, selalu ada keajaiban. So, ayo bangun. Kita taruh fondasi yang kokoh bagi rumah kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ayo kita pancangkan tiang-tiang pintu rumah kita dengan apa? Firman Allah. Ayo pasang atapmu kuat-kuat dengan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Dan hias supaya rumah kita penuh keindahan. Karena ada cinta kasih surga yang setiap saat dialirkan dengan tulus. Dan saya percaya itu yang akan menjadikan pribadi-pribadi tetap kokoh dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dan ini sebuah kesempatan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia. Dia bilang begini, memang gak mudah menghadapi apa yang bersama-sama kita rasakan hari ini. Tapi hukum Kristus yang adalah anugerah itu bisa tergenapi atas hidup kita beserta dengan janjinya yang ajaib dan mulia. Bagaimana caranya? Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Karena dengan itulah engkau memenuhi hukum Kristus. Kata yang dipakai bagus. Bertolong-tolonganlah. Ini saatnya berbagi. Ini saatnya saling menopang. Kita nggak ada yang kuat. Tetapi kita kalau saling menguatkan, meneguhkan, menaburkan penghiburan dan pengharapan oleh karena iman, oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, oleh karena cinta kasih surga yang tulus yang kita alirkan. Saya percaya
janji Allah tergenapi atas engkau. Maka doa saya untuk saudara-saudara semua dan keluarga-keluarga, jangan pernah mati oleh pandemi ini. Jangan mudah menyerah oleh berbagai persoalan yang Tuhan izinkan berlaku. Temukanlah harta yang berlimpah-limpah itu dalam bejana tanah liat yang rapuh seperti kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah di tengah keluarga itu berasal dari Allah dan bukan dari kita sendiri. Tetaplah percaya, jadilah tenang, dan jangan lupa untuk berbagi. Karena dengan percaya engkau diselamatkan. Karena dengan menjadi tenang, di situ terletak kekuatanmu. Dan dengan berbagi, kehidupan dimungkinkan untuk terjadi. Tuhan memberkati semua kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia Allah yang berlaku bagi setiap orang percaya. Meterai Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan menjadi janji Allah yang pastilah tergenapi bagi hidup kami. Hamba memohon kekuatan dan penguatan atas kami semua, apapun yang Tuhan izinkan berlaku atas hidup kami dan keluarga kami dan bumi ini. Kami mohon perlindungan dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah tetap bekerja melampaui keterbatasan dan kerapuhan hidup kami, melampaui tantangan, persoalan dan beban yang kami harus tanggungkan. Karena kami percaya kekuatan Allah yang berlimpah-limpah tetap berlaku atas kami dan seisi rumah kami. Biarlah kiranya fondasi Kristus terpancangkan kuat atas seisi rumah kami. Biarlah kiranya tiang firman Allah terus kokoh ditancapkan atas rumah kami. Dan biarlah kiranya atap pengharapan itu menaungi kami semua. Dan biarlah kiranya cinta kasih surga itu akan menghiasi rumah kami. Dan kami percaya apapun yang Tuhan izinkan berlaku, kami tetap kokoh, kuat, aman, dan nyaman dalam perlindungan kasih karunia Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan anggota keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan, di dalam firman Tuhan yang dibagikan kepada kami semua. Berkati ya Tuhan, keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu GKM Kenari, hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam segala perkara Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta tuntunan di dalam kehidupan hari demi hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang berduka, yang bersedih, khususnya untuk keluarga mendiang Bapak Agus Suyanto. Tuhan Yesus senantiasa memberikan penghiburan kekuatan di hari depan, senantiasa menuntun langkah kehidupan setiap anggota keluarga yang berduka ini untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, pemeliharaan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Kami percaya Yesus adalah tabib kami yang ajaib, yang sanggup melakukan segala mujizat kesembuhan bagi kami yang berseru kepadamu. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami di tengah keluarga, usaha pekerjaan kami, khususnya terdampak oleh situasi pandemi ini. Engkau yang membuka jalan, mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sobat kami, saudara kami yang ada di Margorejo, Tuhan Yesus juga mau berkati mereka semua di dalam pengembalaan, pelayanan Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta pengurus. Mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus, berharap berseru kepada Tuhan Yesus di dalam setiap kesulitan, tantangan yang dihadapi. Berdoa untuk PAUD AGP, mengucap syukur boleh memasuki tahun ajaran yang baru, berkati setiap guru, ada kerjasama yang baik dengan para orang tua, peserta didik, sehingga melalui pembelajaran yang dilaksanakan meski secara online, sungguh membekali setiap anak-anak bukan saja ilmu pengetahuan, tapi juga pengenalan dan karakter yang semakin serupa dengan Yesus Kristus.
Kami menyerahkannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati di dalam situasi pandemi, kebijakan demi kebijakan yang diambil, khususnya dalam PPKM yang sedang dijalankan sekarang ini. Engkau yang akan campur tangan, ada sinergi dari pemerintah pusat hingga ke daerah, aparat keamanan, tenaga medis, terlebih setiap kami warga negara Indonesia. Kami bertanggung jawab untuk melaksanakannya bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong sehingga penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera terkendali dan bangsa negara kami ini ada pemulihan yang boleh terjadi. Setiap kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kuduskan, layakkan untuk mendukung setiap pelayanan di gereja ini, memberkati setiap Jumat dan setiap warga yang ada di kota kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga kita adalah surga kita. Ketika keluarga kita bermasalah, pasti kehidupan kita pun bermasalah. Undanglah Tuhan Yesus dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai keluarga kita. Pemulihan keluarga. Tuhan kan melawat wargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu Tuhan. Keluargaku milikmu, selalu berharga.
Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita meningkatkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala tempat dan abad kita mendengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan berikan kepada kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saat teduh dan ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Sungguh kita mengucap syukur kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini bersama dengan anggota keluarga kita di tengah situasi yang tidak mudah, tapi sungguh kita dapat mengucap syukur Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat GKMI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Mayanto yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak baik di gereja, di dalam keluarga, ataupun di tempat-tempat di mana Tuhan utus boleh memberkati banyak orang. Jemaat kasih Tuhan, kita masih dalam situasi PPKM, di mana setiap kita diajar, diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara penuh disiplin di segala bidang kehidupan kita. Senantiasa kita dapat menjaga kesehatan kita sedemikian rupa dan terus berdoa. Tuhan Yesus akan melindungi kita, memelihara kehidupan kita hari demi hari. Kita berjumpa kembali dalam ibadah esok hari Minggu, senantiasa sepanjang minggu ini. Berkat Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita, dan bagi setiap jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam amplop, menyerahkannya langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera. Hidup kita senantiasa dipenuhi oleh anugerah Tuhan, dan sukacita kita meluap hari demi hari. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.